ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini kita akan mengkaji sebuah hadits. Di dalamnya terdapat kaidah-kaidah besar, pijakan-pijakan penting. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab As-Sahih melalui jalur Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kada wa kada, walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal asy-syaitan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat itu, khairun wa ahabbu ilallah, adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tapi pada kesemuanya, pada semua mukmin yang kuat maupun yang lemah, semuanya ada kebaikan. Semuanya ada kebaikan. Jadi ini hadits di dalamnya terdapat kaidah-kaidah besar. Yang pertama bahwa keimanan itu adalah pokok kebaikan. Pokok kebaikan. Karena di dalam keimanan itulah yang menyebabkan seorang bergeliman dengan al-khairiyah, kebaikan, dan menyebabkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bahasanya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Jadi perbandingannya antara kebaikan dan kecintaan di dalam menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Wa fi kullin khair, pada semuanya ada kebaikan. Ini uslub adab ya. Etika dan akhlak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di dalam Al-Quran. Ketika diperbandingkan antara dua orang, dan dua orang ini semuanya punya kebaikan, kadang disebut pada semuanya ada kebaikan. Nah itu di surah An-Nisa ketika disebutkan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dan orang yang tidak hadir jihad karena tidak hadir jihad tanpa udzur, disebut orang yang berjihad itu lebih tinggi kedudukannya. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al-husna. Ketika disebut bahwa orang yang berjihad itu Allah lebih utamakan di atas orang yang tidak berjihad. Tapi Allah terangkan wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan semuanya Allah janjikan kebaikan. Dijanjikan al-husna, kebaikan. Iya. Dan di surah Al-Hadid ketika disebutkan para sahabat yang mereka berislam, beriman dan berinfak
Beda antara yang beriman dan berislam sebelum Fathu Mekkah dan setelah Fathu Mekkah. Ya, tapi pada semuanya dikatakan wa kullu wa'adallahul husna. Pada semuanya Allah janjikan kebaikan. Sama di dalam hadits ini, wa fi kullin khair. Mukmin dia lemah, kuat, semuanya ada kebaikan. Tapi mukmin yang kuat itu al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Kemudian yang kedua dari pelajaran pokok di dalam hadits ini terdapat bahwa keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Karena itu ada yang paling baik imannya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya lagi. Nah ini dari pokok pembahasan yang disepakati di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Bahwa mukmin itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga dari pelajaran di dalam hadits ini, bahwa orang-orang yang beriman itu dalam keimanan, mereka berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Tidak satu derajat. Tidak satu derajat. Iya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Itu perjenjangan, tingkatan. Jadi kalau ada perjenjangan dan tingkatan, berarti seorang itu hendaknya berlomba pada hal yang meninggikan derajatnya. Dia mengambil sebab-sebab yang dengannya dia menjadi lebih kuat, menjadi mukmin yang kuat. Dan dia mengambil dari ketentuan-ketentuan yang membuatnya bisa beramal dengan amalan yang salih. Meninggikan keimanannya. Jadi mukmin yang kuat lebih baik, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah. Dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi terdapat penetapan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu cinta kepada hamba-hambanya. Dan untuk menggapai cinta Allah itu ada sebab-sebabnya. Salah satu dari sebab pokoknya adalah keimanan. Salah satu dari sebab pokoknya adalah keimanan. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat bahwa orang yang kuat, mukmin yang kuat, kekuatan itu dilihat. Hal yang dipandang. Suatu hal yang penuh dengan kebaikan. Perkara yang menyebabkan seorang dicintai oleh Allah. Dan kekuatan itu terbagi dua. Ada kekuatan secara fisik. Dan ada kekuatan secara maknawi. Nah, kekuatan secara fisik itu kekuatan juga. Karena itu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintah orang-orang yang beriman. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan siapkanlah apa yang kalian miliki dari kekuatan semaksimal mungkin. Datang di dalam hadits di riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ala innal quwwatar rami. Beliau ulangi 3 kali. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah dengan keahlian di dalam membidik. Kepandaiannya melempar tombak, membidik anak panah. Nah itu semakin dia hebat di situ, maka itu kekuatan. Jadi disebut kekuatan secara fisik. Dan dimaklumi bahwa kekuatan secara maknawi dari kekuatan keimanan, dari kekuatan amalan-amalan hati yang mendekatkan diri kepada Allah itu adalah bentuk dari kekuatan. Itu semuanya bagian dari keimanan. Karena iman itu ada yang terkait dengan ucapan, ada yang terkait dengan hati, dan ada yang terkait dengan amalan anggota tubuh. Amalan anggota tubuh. Dan semuanya adalah bagian dari keimanan, hakikat dari keimanan. Telah menjelaskan bahwa
kaum mukmin itu berjenjang dan bertingkat-tingkat, dan yang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beri 3 kaidah di dalam kehidupan. Dan ini 3 sebab yang menjadikan seorang mukmin itu lebih kuat. Lebih kuat dalam keimanannya, lebih kuat di dalam mencapai kebaikannya, lebih kuat menghadapi masalah, lebih kuat di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah, lebih kuat di dalam menghadapi cobaan-cobaan. Termasuk kalau dia seperti keadaan banyak dari manusia saat ini dilanda oleh pandemi, kekuatan itu ada sebab-sebabnya. Kalau seorang ingin kuat, dia mukmin kuat. Dan semakin bagus keimanan dan kekuatannya dalam keimanan, maka semakin tinggi derajat kebaikan dan kecintaan Allah kepada hamba. Karena itu ujian-ujian itu kadang membuat seorang itu semakin kuat jalannya, semakin tajam di dalam melihat kehidupannya, dan semakin memahami apa yang bermanfaat baginya. Karena itu emas murni, kalau diketahui emas murni itu apabila sudah ditempa melalui api, dimasukkan ke api, karatan-karatan yang melekat itu akan berguguran dari emas. Tersisa emas itu emas murni. Itulah ujian dan cobaan yang menimpa seorang mukmin. Nah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beri 3 wejangan penting. Kata beliau dalam kelanjutan hadits, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah wala ta'jiz. 3 hal. Pertama, bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Semangat, raih apa yang bermanfaat. Yang kedua, wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Lalu mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wala ta'jiz, dan jangan kamu merasa lemah. Jangan merasa lemah. Itu 3 hal. 3 hal ini patut selalu kita ulangi. Kita perhatikan kandungannya. Sebab ini dasar kehidupan. Pijakan di dalam kehidupan. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Itu yang pertama. Harus ada semangat. Karena dasarnya seorang mukmin itu punya semangat. Semangat dalam segala hal yang membawa kebaikan untuknya. Dasarnya dia punya semangat. Karena dia tahu dia hidup ini diciptakan tidak sia-sia. Dan dia tahu bahwa setiap nafas dalam kehidupannya itu ada artinya. Ada nilainya. Maka dia punya semangat secara global. Dan yang membedakan seorang mukmin dan selain mukmin padahal semangatnya. Khususnya semangat terhadap akhirat. Semangat terhadap hal yang bermanfaat. Semangat pada hal yang bermanfaat. Iya. Kayak kaum munafikin itu semangatnya dalam mengadu domba, semangat dalam dunia, tapi kalau sholat paling malas. Wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Mereka tidak mendatangi sholat kecuali dalam keadaan malas. Makanya seorang mukmin sebaliknya. Kalau sudah masuk waktu sholat, itu dia berdiri dengan semangat. Bukan orang yang lesu. Dia berdiri dengan semangat, bergembira, penuh harapan besar dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semangat namanya, jiwa yang memiliki suatu semangat. Itulah jiwa yang besar. Itu jiwa-jiwa orang yang beriman. Ya Nabi terangkan, ihris, selalu semangat.
terhadap apa? Ma yanfa'uk, pada hal yang bermanfaat bagimu. Perkara di dunia ini ada dua macam, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Jadi yang tidak bermanfaat itu jangan bersemangat padanya. Jangan bersemangat padanya. Termasuk pada perkara dunia yang tidak bermanfaat, jangan semangat padanya. Apalagi kalau perkara tersebut bisa membahayakan akhiratnya. Jadi yang kita bersemangat padanya adalah hal yang bermanfaat. Nah yang namanya kemanfaatan itu terbagi dua. Ada kemanfaatan yang terkait dengan agama, dan ada kemanfaatan yang terkait dengan dunia. Kemanfaatan yang terkait dengan dunia itu banyak bentuknya. Ya. Asalnya sesuatu itu dihalalkan, dibolehkan. Kalau bukan hal yang diharamkan. Jadi dia semangat misalnya pada hal yang bermanfaat, perkara dunianya, itu enggak ada masalah. Adapun di perkara akhirat, kunci manfaat itu diukur dengan dua, berputar pada dua hal. Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Yang pertama ilmu yang bermanfaat dan yang kedua amalan yang salih. Itulah pokok kemanfaatan. Hal yang paling bermanfaatnya. Jadi ini kaidah pertama, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah kamu meraih apa yang bermanfaat bagimu. Yang kedua, wasta'in billah. Dan mohonlah kepada Allah. Ambil pertolongan, minta pertolongan dari Allah. Iya. Ini terdapat mana-mana agung ya, dikata isti'anah itu. Sebab isti'anah ini seperdua dari poros penghambaan. Karena itu di surah Al-Fatihah, yang seluruh surah Al-Fatihah kembali kepada ayat itu adalah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu saya beribadah, kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon mengambil pertolongan. Jadi wa iyyaka nasta'in itu seperduanya dari poros penghambaan. Terdapat di dalamnya makna keimanan kepada takdir. Terdapat di dalamnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalamnya makna kefakiran. Ditunjukkan kefakirannya kepada Rabbnya karena dia hanya meminta mohon pertolongan kepada Allah. Dan terdapat makna-makna penghambaan ibadah yang lainnya. Itu luas penjabarannya. Kemudian yang ketiga, wala ta'jiz, dan jangan kamu merasa lemah. Ya, sebab seorang itu kalau sudah dari dasarnya ada apa-apa, dia sudah loyo dahulu, putus semangat, pendek harapannya, selalu berburuk sangka. Ada apa-apa, oh ini masalah besar ini. Seperti bahasa sebagian manusia. Wah ini pandemi ini tidak akan berhenti. Itu kata-kata putus asa namanya. Iya. Kata-kata putus asa. Tidak ada suatu penyakit apapun yang turun itu berlangsung seterusnya. Ada waktunya dia akan diangkat. Kapan lamanya? Nggak ada yang tahu hal itu. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika terjadi masalah ini, gawat ini, nanti akan hancur negara. Ini bahasa-bahasa orang yang berburuk sangka. Tapi orang yang punya harapan, dia tahu ada hal-hal yang keliru misalnya, ada hal-hal yang misalnya kurang tepat, tapi dia tetap punya semangat. Dia tetap berbaik sangka. Tidak merasa lemah. Kita tetap melakukan aktivitas yang baik, berbuat yang baik. Ini dasar, jangan merasa lemah. Ya. Karena itu Nabi SAW di banyak doa, itu beliau berdoa supaya dihindarkan dari al-ajiz.
Berlindung kepada Allah supaya dihindarkan dari al-ajiz, kelemahan ini, ketidakmampuan. Kalau orang tertimpa oleh penyakit ini bisa membahayakan dunia dan akhiratnya. Ini 3 hal direnungi dengan baik. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Mohonlah pertolongan dari Allah. Wala ta'jiz. Dan jangan merasa lemah. Kemudian di akhir hadits Rasulullah SAW memberi penjelasan tentang adab di dalam keimanan kepada takdir. Dan ini mendukung pembahasan keimanan kepada takdir. Dan itu kekuatan. Kata beliau, wa in asabaka syai' fala taqul, kalau kamu ditimpa sesuatu, ada musibah yang menimpamu, maka jangan kamu berkata, law anni fa'altu lakana kada wa kada. Andai kata saya berbuat begini akan terjadi begini dan begitu. Fa inna law taftahu amal syaitan. Disebabkan kenapa tidak boleh? Karena kata lau itu, andai kata itu membuka pintu untuk syaitan. Membuka pintu untuk syaitan. Iya. Nah ini konteks larangan penggunaan lau, andai kata. Jadi mungkin yang mendengarkan ini, seperti saya menyaksikan, mungkin akan banyak yang bertanya. Kalau begitu tidak boleh pakai kata andai kata. Jawabannya bahwa andai kata apa dulu, bagaimana penggunaannya. Kalau andai katanya misalnya di dalam hal dia mengingkari syariat Allah, itu benar, tidak boleh, haram. Iya. Misalnya dia bilang andai kata khamar itu dihalalkan, itu jelas ya haram. Demikian pula kalau dia pakai andai kata untuk menggugat atau menentang ketentuan Allah, takdir Allah, itu haram jelas. Seperti dalam hadits ini penggunaan andai kata menggugat takdir namanya. Andai kata saya berbuat begini akan terjadi begini dan begini. Iya. Andai kata anak ini dia ikuti perintah saya tidak keluar rumah, ya dia tidak akan kecelakaan. Nggak boleh pakai andai kata di situ. Itu namanya seorang tidak beradab dan etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu membuka pintu bagi syaitan. Ya. Sama sebagian orang di masa sekarang ya, sudah kena wabah misalnya, kena virus, terus tiba-tiba dia berkata andai kata begini dan begitu. Ini kalau bahasa di dalam bentuk takdir yang menimpa dia pakai andai kata di situ, itu adalah hal yang diharamkan. Demikian pula yang ketiga, kalau dia pakai andai kata pada hal yang diharamkan dalam dosa dan maksiat, itu jelas. Adapun kalau dipakai kata andai kata dalam suatu angan-angan, suatu keinginan, maka itu boleh atau tidaknya tergantung keinginannya apa. Kalau keinginannya baik ya bagus lah. Pakai andai kata. Misalnya andai kata saya punya harta, saya akan bersedekah seperti si fulan bersedekah. Nah, itu bagus. Dapat pahala. Tapi kalau dia berkata andai kata saya punya harta, maka saya akan berbuat dosa seperti si fulan itu berbuat dosa. Nah, itu jelas haram ya. Demikian pula kalau dia pakai andai kata dalam bab khabar, hanya sekedar mengabarkan. Ya, misalnya saya berkata andai kata saya dulu rajin belajar, saya sudah lebih banyak lagi dapat ilmu. Itu bukan mengingkari takdir, tapi saya kabarkan bahwa waktu itu saya malas. Ya, andai kata saya lebih banyak belajar, mungkin lebih bagus. Ya, sama Nabi SAW menggunakan kata andai kata itu. Kata beliau, law istakbaltu min amri mastadbartu lama suktul hadiah. Ya, Nabi itu beliau haji, beliau bawa hewan sembelihan dari Madinah ke Mekah. Makanya hajinya itu haji kiran namanya.
Sedangkan Nabi sendiri dari sunnahnya, dari ucapan beliau, itu menjelaskan bahwa haji tamattu lebih utama. Makanya Nabi beritakan setelah beliau sudah haji qiran, kata beliau, andai kata saya menguasai keadaan saya yang telah lalu, ya, apa yang sudah berlalu, andai kata saya tahu apa yang akan datang dari keadaanku, saya tidak akan bawa hewan sembelihan ke sini, tapi saya akan haji tamattu. Ini dari Nabi bukan mengingkari kejadian takdir yang sudah bersama beliau, tapi ini pengabaran, bentuk pengabaran saya. Dan kalau di pengabaran itu nggak ada masalah. Pengabaran tidak ada masalah. Ini di konteks yang seperti ini, hal yang seperti ini, itu diberi wejangan oleh Nabi. Sebab keahlian di dalam hal ini itu simbol kekuatan. Simbol kekuatan. Jadi dia tahu penggunaan kata-kata yang bagus. Sebab itu terkait dengan keimanannya. Di mana dia menggunakan kata andai kata. Dan Nabi berikan petunjuk yang lebih bagus. Kalau terjadi sesuatu terkait dengan takdir, jangan bilang andai kata. Tapi bilang, qadarullahu wa ma syafa'al. Bisa dibaca qadarullahu, bisa dibaca qadarullahi wa ma syafa'al. Ini Allah sudah takdirkan. Dan apa yang Allah kehendaki, itu yang Allah akan lakukan. Itu maknanya. Ya, jangan bilang andai kata, tapi bilang ini sudah takdir Allah. Allah yang menakdirkannya. Kalau Allah menghendaki sesuatu, itu yang akan terjadi. Itu yang akan terjadi. Nah, itu cara membahasakannya. Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa, dan yang menimpa itu tidak bagus, maka etikanya itu, adabnya kita berkata, qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Atau boleh juga kita bilang qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Itu dua-duanya boleh. Jadi ini beberapa manfaat dan kandungan dari hadits yang agung ini. Semoga bisa menjadi pijakan-pijakan yang baik untuk kita semua di menghadapi kondisi-kondisi yang menimpa umat Islam ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan untuk kita semua, memberikan bantuan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk mendapatkan kemudahan, afiat, kesehatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan siapa yang sakit dan mengangkat dari wabah ini. Dan semoga Allah memberikan keluasan, keberkahan dan kelurusan kepada para pemerintah kita agar supaya mereka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berkhidmat untuk masyarakat di menghadapi kondisi-kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufiknya untuk semuanya. Wallahu taala a'lam.